Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman terakhir di surat Al-Hijr 78 dan 79. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim, maka kami binasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota, yakni Sodom dan Aikah, itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Mohon penjelasan. Dan sesungguhnya kedua kota, yakni Sodom dan Aikah, benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Jadi jalan umum yang terang itu bisa dilihat sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat ya. Kota itu bagi orang yang bepergian melewati kota itu masih bisa melihat jejak-jejak kaum pendurhaka, jejak-jejak kota yang dulu dibinasakan oleh Allah. Namun biasanya orang sekarang ini dengan kemajuan teknologi, andai kata sampai di kota itu pun bukan ibrah yang diambil, tapi apa? Selfie. Alhamdulillah ya Allah sampai kota Sodom. Selfie. Padahal jejak itu masih ada atas izin Allah, biar diambil ibrah pelajaran. Kalau Bapak Ibu ternyata melintasi kota itu, ambil pelajaran, ambil ibrahnya. Orang malah sibuk selfie kan itu. Kalau selfie saja, tujuannya ke sana untuk selfie, ya tidak bisa mengambil pelajaran. Maka sampai di sana atau tidak ya sama saja. Nah nanti kalau panjenengan ditakdirkan oleh Allah melintas kota itu, maka bisa melihat jejak-jejaknya. Oh ternyata ini dulu kota yang dibinasakan oleh Allah karena penduduknya durhaka. Oh ternyata seperti ini, seperti ini. Maka jadikan pelajaran. Seolah-olah kota itu belum pernah ada yang menempati. Seolah-olah kota itu menjadi kota mati, tidak pernah ditempati oleh manusia. Padahal lama manusia bertempat tinggal di kota itu. Tapi karena kedurhakaan dibinasakan oleh Allah, hancur lebur sudah. Tinggal jejak-jejaknya saja yang bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Termasuk jika panjenengan ke Ahram, ke piramid, ambil pelajarannya. Ketika melihat mumi Fir'aun, ambil pelajarannya. Jangan hanya kesana pengen selfie. Oh ternyata kita wujudnya Fir'aun ini menungsone kaya ngene kita. Ambil pelajarannya, baca kisahnya, pahami kisahnya, jangan ikuti jejaknya. Kita membaca kisah para pendurhaka itu agar kita paham. Jika sudah paham, tujuannya jangan sampai mengikuti jejak-jejak mereka. Kalau kita baca kisah Fir'aun, paham dengan kisah Fir'aun itu punya kekuasaan sehingga berlaku sewenang-wenang. Maka dia sombong, takabur dengan kekuasaannya. Nah, jika kita baca dan paham, andai kata kita punya kedudukan, punya posisi dalam status masyarakat, dalam pekerjaan kita, maka jangan berlaku seperti Fir'aun. Jangan jadi bos perusahaan, jangan sewenang-wenang.
Ada dulu yang diberi harta, kekayaan, melimpah ruah, Qarun. Kita baca kisahnya, kita pahami kisahnya. Tujuannya jangan mengikuti jejak Qarun. Diberi kekayaan oleh Allah, merendahkan orang lain, mengabaikan Allah, sombong. Kalau kita punya kekayaan, ketahuilah itu titipan Allah. Titipan Allah harus ditunaikan dengan baik sesuai pesan yang Maha menitipkan, bukan untuk kesombongan. Kalau dititipi harta oleh Allah, bersyukur. Cara bersyukurnya menggunakan harta itu di jalan yang Allah ridhoi. Gunakan sebagian untuk sabilillah. Keluarkan zakatnya. Belanja sesuatu yang memang tidak dilarang oleh agama. Gemar bersedekah, infak dan lain sebagainya. Dengan demikian, insya Allah kita menjadi pribadi yang muktaman, bisa menjaga amanah berupa harta dari Allah ini. Tidak seperti Qarun. Dulu pernah ada orang yang diuji dengan kejeniusan. Siapa itu? Haman. Kita baca kisah Haman, paham kisah Haman. Andai kata Allah uji kita, sekolah formal kita tinggi, sundul langit, gelarnya berderet, jangan sombong dengan itu. Tidak ada perbedaan antara orang yang punya gelar berderet dengan orang yang tidak punya gelar. Perbedaannya hanya di takwa. Belum tentu orang yang gelarnya berderet lebih bertakwa di hadapan Allah daripada orang yang tidak punya gelar. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu orang yang kaya raya itu otomatis bertakwa di hadapan Allah. Belum tentu. Bisa jadi orang yang miskin itu lebih bertakwa kepada Allah. Ketika miskin bertakwa. Ketika materi ujian diganti dengan kekayaan, jadi kufur. Belum tentu pula orang yang menjabat, punya jabatan, punya kekuasaan, otomatis pangkatnya mulia di sisi Allah, itu belum tentu. Yang membedakan di antara kita bukan kaya dan miskin, bukan berpangkat dan tidak berpangkat, bukan bergelar dan tidak bergelar, tetapi seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah, itu yang membedakan. Maka kalau Bapak Ibu datang di tempat-tempat yang dikisahkan di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah, kisah peradaban manusia-manusia yang durhaka, ambil ibrahnya, ambil pelajarannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Rugi kalau sampai sana hanya foto-foto. Apa tidak boleh? Boleh foto itu. Tapi kalau tujuannya hanya untuk itu, rugi sudah. Ambil ibrah, merenung, meresapi, memahami. Ya, ada lagi.